Pada kelainan ini, bentuk dan ukuran tangan yang tidak normal. Nah, ukuran tangan sebelah kiri lebih pendek dari ukuran tangan kanan. Pada aslinya sudah terlihat sejak lahir, namun pada saat itu belum begitu jelas. Seiring bertambahnya usia, kelainan tersebut tampak lebih jelas. Menurut pendapat saya, kelainan pada tangan panjang sebelah tersebut termasuk ke dalam kelainan embrio yang masa itu sudah tampak sejak lahir. Kelainan ini disebut dengan leg length discrepancy. Disebabkan oleh dua tipe proses. Proses pertama karena perubahan panjang tungkai langsung, dan proses kedua karena perubahan proses pertumbuhan. Pertumbuhan dari Pisces dapat melambat karena tiga mekanisme. Yang pertama, congenital short bonus tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan yang normal dikarenakan program dan abnormal dari mekanisme genetik growth rate. Kedua, growth plate dapat mengalami injury sehingga sebagian atau seluruh bagian tidak dapat tumbuh. Yang ketiga, perubahan lingkungan yang terjadi pada growth plate dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Berdasarkan literatur yang saya baca, penyebab dari leg length discrepancy ini ada congenital shortening, trauma, infeksi, paralisis, tumor, dan avascular necrosis. Penyebab pertama yaitu congenital shortening. Nah, pembentukan tulang kongenital saling menunjukkan perubahan kualitatif seperti halnya kuantitatif. Pembendekan femur kongenital dapat ditandai dengan kosa vara, bowing, hipoplasia, condylus lateralis, dan eksternal rotasi. Hal ini bisa berkaitan dengan insufisiensi ligamen cruciate anterior, pemendekan atau hilangnya fibula. Penyebab yang kedua yaitu trauma. Trauma pada piscial plate dapat memperlambat pertumbuhan, baik injuri langsung terhadap sel yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan atau terhadap formasi jembatan tulang antara epifisis ke metafisis. Kombinasi pembendekan dan pembengkokan biasanya terjadi pada tahun pertama setelah fraktur. Jembatan tulang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan dapat dieksisi jika frakturnya kecil dan perifer. Nah, penyebab yang ketiga yaitu infeksi. Osteomyelitis pada plate dapat menyebabkan destruksi sel-sel Pisces dan mengganggu pertumbuhan. Biasanya tidak memerlukan terapi awal. Infeksi biasanya hematogen osteomyelitis pada metafisis, tetapi bisa mencapai epifisis pada anak-anak dapat diikuti oleh septic arthritis. Jembatan tulang yang terbentuk akibat infeksi lebih sulit diatasi dibandingkan akibat trauma. Nah, penyebab keempat yaitu paralisis. Hambatan dari pertumbuhan sering berhubungan dengan kelemahan atau paralisis dari kaki, tetapi mekanisme inhibisi masih belum jelas. Kemungkinan terjadi penurunan aliran darah dikarenakan berkurangnya massa otot, namun tidak berarti aliran ke Pisces juga berkurang. Venosis reluren yang sebagian berasal dari aktivitas otot, sehingga penurunan aktivitas otot dan penurunan dari efek pumping dapat menurunkan aliran kepada ekstremitas, dan kemungkinan juga pada Pisces. Pada kasus cordoral palsy, perbedaan panjang tungkai dapat diatasi dengan stimulasi Pisces untuk tumbuh sesuai dengan hukum Hawthorne-Volkmann. Nah, penyebab yang kelima yaitu tumor. Leg length discrepancy dapat disebabkan oleh tumor melalui beberapa cara, yaitu destruksi pada Pisces karena invasi tumor, iradiasi yang digunakan sebagai terapi tumor, dan diversi kartilago Pisces menjadi tumor sehingga menghambat pertumbuhan Pisces. Penyebab yang keenam yaitu avascular necrosis. Karena sirkulasi dari Pisces berasal dari sirkulasi episial, avascular necrosis
dari epihisis sering melibatkan ground split sehingga menyebabkan lag length diskrepansi. Hal ini terjadi pada kasus lag Portes dan DDH. Kelainan ini dapat diatasi dengan terapi dan melakukan operasi.